Sejarah yang konon katanya berasal dari kata syajarah. Syajarah itu bahasa Arab yang berarti pohon. Kalau sudah bicara sejarah itu artinya masa lalu, masa kini, dan masa datang. Karena dia adalah pertumbuhan, dia adalah perkembangan dari apa namanya akar, kemudian batang, batang ke ranting, ranting berbuah, dan ada daunnya, dan daun itu ada saatnya berguguran, dan buah itu ada kalanya eh, masak mateng. Ya, masak matang itu sudah ini waktunya dipetik, sudah waktunya dimakan. Jadi semuanya itu perkembangan. Jadi sejarah itu adalah perkembangan masa lalu, masa kini, dan masa datang. Kalau dulu di sekolah itu kan hanya berbicara sejarah dalam arti sejarah adalah masa lalu yang benar-benar terjadi. Itu definisi kalau dalam apa namanya pelajaran di sekolah, itu sejarah masa lalu yang benar-benar terjadi. Nah, definisi ini bisa sangat rentan sekali. Artinya apa? Rentan terhadap sikap intoleransi, terhadap sikap tidak toleran ketika ada perspektif yang lain tentang apa itu sejarah. Karena sejarah itu yang dipelajari bukan hanya peristiwa masa lalu yang diyakini kebenaran faktanya, tetapi sejarah juga berkaitan dengan bagaimana penulisan orang tentang suatu peristiwa. Siapa yang menulis tentang peristiwa itu? Sumber-sumbernya bagaimana? Dan juga perbedaan-perbedaan riwayatnya, perbedaan-perbedaan apa namanya sumbernya, perbedaan latar belakang orang yang menulis sejarah itu sendiri. Bahkan ada yang mengatakan sejarah itu adalah ditulis oleh pemenang. Jadi siapa yang berkuasa, siapa yang memiliki kekuasaan untuk menuliskannya, maka dialah yang memiliki sejarah yang punya kekuatan untuk menuliskan sesuatu, dan itu punya potensi untuk dipercaya secara luas. Ya, itu zaman dulu. Zaman dulu seperti itu dominan. Nah, sekarang kan karena sudah ada media sosial, siapapun bisa membuat sejarah masing-masing. Ya, versinya bisa banyak dan orang bisa membandingkan dengan banyak sekali data. Meskipun tidak semua data di sosmed itu benar, akan tetapi paling tidak dengan adanya banyak data itu paling tidak kita bisa memiliki perbandingan semakin banyak. Dan yang penting kalau bermedsos adalah bagaimana orang itu kemudian melakukan satu filter, ya, filter saringan terhadap informasi yang masuk. Jadi masalahnya bukan bagaimana mencari data, tetapi masalahnya adalah bagaimana kita memfilter mana data yang benar dan mana data yang salah. Nah, di dalam sejarah itu biasanya ada perubahan, ya, orang menyebutnya evolusi ataupun revolusi. Nah, kalau revolusi itu perubahan secara cepat, kalau evolusi itu perubahan secara lambat. Revolusi kelihatannya terencana, tetapi ada faktor-faktor yang sifatnya itu tidak terencana. Ada faktor-faktor yang sifatnya itu akumulatif, ya, akumulatif, dan itu kadang membuat orang itu kemudian sumpek, merasa sadar bahwa ini harus dirubah, sehingga terjadilah revolusi secara tepat, secara radikal, secara cepat, secara radikal. Itulah perubahan revolutif, revolusioner. Ya, biasanya disebabkan banyak potensi, ya. Potensinya ini kadang disadari, kadang tidak. Misalnya perubahan dulu, misalnya kasusnya Turki Utsmani yang ambruk dengan kemudian digantikan dengan era-era nation state seperti sekarang ini, negara bangsa seperti sekarang ini. Dulu kan masa-masa kerajaan, masa-masa kekhilafahan, kemudian berubah menjadi masa nation state seperti sekarang ini. Satu sisi juga karena kelemahan secara internal, tapi di sisi lain juga karena kemajuan negara-negara yang mengusung nation state, dalam hari ini adalah negara-negara Eropa. Ya, kemudian perubahan itu terjadi sampai saat ini, di mana umat manusia itu kemudian terbatas secara teritorial, secara ikatan apa namanya bahasa, budaya, sejarah, dan sebagainya, dan itu dibakukan menjadi satu organisasi yang disebut dengan negara. Ya, jadi ada revolusi-revolusi seperti itu. Jadi perubahan itu ya tidak bisa semuanya direncanakan, tetapi kemungkinannya hanya bisa diperbesar. Ya, ada istilah lagi, kalau misalnya merubah sesuatu itu pegang dulu yang bisa kita kendalikan, bukan kita menyuruh orang lain berubah sesuatu yang kita tidak mampu kendalikan. Itu kalau dalam filsafat itu ada, ya, istilahnya filsafat yang itu, ya. Apa jenenge itu, ya. Pokoknya intinya kita fokus kepada sesuatu yang bisa kita kendalikan, bukan sesuatu yang di luar kendali kita. Itulah sejarah. Nah,
Di dalam sejarah itu kadang ada hal yang sejati, ada hal yang dipalsukan, terlalu membesar-besarkan, ada kepalsuan yang dibesar-besarkan, bahkan ada kalanya sesuatu yang otentik itu tersembunyi. Jadi tidak menutup kemungkinan sesuatu yang masyhur itu ada kejanggalan di dalamnya, dan tidak menutup kemungkinan sesuatu yang mastur itu tertutup atau tidak masyhur, ya mastur itu tersembunyi, ya tidak menutup kemungkinan sesuatu yang tersembunyi itu justru memiliki kebenaran yang otentik. Maka dari itu, ya dalam ma'iyah itu ada dibagi yang namanya kebenaran diri sendiri, kebenaran orang banyak, dan kebenaran yang sejati. Nah, kalau yang masyhur tadi itu kebenaran yang sifatnya diakui oleh orang banyak. Akan tetapi jangan lupa kebenaran orang banyak belum tentu benar yang sejati. Kalau kita tarik ke masalah nasab yang selama ini diributkan, ini bisa kita bawa ke dalam ranah bagaimana sejarah dan perubahan. Bahwa dalam sejarah itu ada perjalanan yang panjang, dan dalam perjalanan panjang itu ada sesuatu yang masyhur. Akan tetapi sesuatu yang masyhur itu ketika diteliti secara lebih mendalam, bisa jadi dia justru adalah sesuatu yang memiliki kejanggalan, sehingga ada ikhtilaf di situ, ada perbedaan di situ. Nah, kalau perbedaan ini disikapi secara ilmiah dengan orang-orang yang terbiasa diskusi, dengan orang yang ingin tunduk kepada kebenaran, yang kebenaran itu juga dilandaskan pada riset, dilandaskan pada bukti-bukti, dilandaskan pada akal yang Allah sendiri membuat akal ini, maka itulah ciri orang yang mencari kebenaran. Bukan kemudian sejarah itu dibantah dengan cara mengkualatkan orang, memperhinakan orang, mempersekusi orang, ya. Kalau berbeda dengan dia dianggap tidak menghormati. Nah, itu saya kira pemikiran-pemikiran yang tidak bisa luas. Itu pemikiran-pemikiran yang sempit, pemikiran yang perlu diulas kembali. Ya, bisa jadi karena orang itu saking seringnya berceramah kan dengan mulut, ya kan, mulut itu satu jumlahnya sedangkan telinga itu dua jumlahnya, yang mana ini adalah simbol bahwa sebelum berceramah itu banyak-banyaklah mendengar, lebih banyaklah mendengar daripada berbicara. Karena kalau berbicara itu kita memaksa orang lain, kadang memaksa orang lain untuk mengiyakan apa yang kita bicarakan, tetapi dengan mendengar kita akan lebih banyak terdorong untuk mengetahui bagaimana keadaan orang yang kita ajak untuk bicara. Maka ini adalah satu tantangan bagi orang yang seringkali berceramah, ya. Untuk apa? Untuk mendengarkan, untuk memahami bagaimana keadaan audien yang kita ajak ceramah. Apakah ceramah kita ini sudah benar? Apakah ceramah kita ini membahayakan? Apakah ceramah kita ini cenderung untuk mengadu domba? Itu harus dipertanyakan ulang. Nah, kalau pemikiran itu sempit, masuk belajar agama kok pemikiran menjadi sempit, padahal agama itu dari Allah dan akal itu dari Allah, maka tidak mungkin keduanya ini bertentangan. Ya, kalau belajar agama kok pikiran jadi sempit, belajar agama kemudian hanya menjadi sarang untuk bertumbuhnya egosentrisme, kesombongan, merendahkan orang lain, maka lebih baik makan sambal dancuk. Anda tahu ya sambal dancuk atau warung dancuk itu ada istilah itu ya, di warung di Surabaya atau di mana itu, sampean cari aja, searching itu ada itu sambal dancuk, warung dancuk atau apa itu namanya, ya sebangsanya itulah disebut dancuk itu karena saking pedesnya. Tapi orang suka. Ini menunjukkan bahwa tidak semua kata-kata kotor itu bermakna buruk. Ya, justru ini adalah bagaimana kebudayaan tradisi itu diangkat ke dalam wilayah kuliner, ditarik ke dalam wilayah kuliner, yang justru membuat ya sambal dancuk adalah bukti bahwasanya yang namanya kata-kata yang kelihatannya kotor itu tidak harus bermakna buruk, tidak selalu bermakna buruk, bahkan justru dia menjadi efek yang menggembirakan, bahkan menguntungkan secara ekonomi, dan juga bisa mencairkan komunikasi. Dan kalau dibikin warung, ya kalau rame, mengenyangkan orang yang beli dan orangnya senang, dan juga yang menjual itu mendapatkan keuntungan. Berbeda dengan yang namanya nasab yang sebenarnya disadarkan kepada manusia mulia, ya sekilas tampak mulia, tetapi ketika dia digunakan untuk menjustifikasi egoisme, maka sesuatu yang tampaknya mulia itu justru menjadi kehinaan. Ini berbanding terbalik dengan sambal dancuk. Jadi di sini kita pertandingkan antara nasab, ya antara jualan nasab dengan jualan sambal dancuk, ya.
Terus bagaimana kalau orang terlanjur misalnya kecanduan nasab, kecanduan jual nasab, terlanjur era, terlanjur dihormati, dicium tangannya dan sebagainya sehingga sulit sekali untuk menerima pandangan yang berbeda dengannya. Ya ini salah satu alternatif ya sebenarnya, yaitu menggunakan baju yang luntur. Kenapa baju luntur? Baju yang luntur itu kan baju yang tidak bagus dan orang yang menggunakan itu tampak terhina ya. Dianggap terhina, dianggap tidak terlalu keren gitu kan. Sedangkan kebanyakan orang menganggap keren, menganggap mulia itu kalau menggunakan baju yang megah, yang bagus, yang mahal. Meskipun dia dengan alasan menghargai ilmu atau apapun ya, itu tidak selalu salah karena itu hal yang sifatnya masih ya relatif gitu kan. Orang menggunakan baju mewah untuk menghormati ilmunya memang pernah ada dalam sejarah orang-orang seperti itu, akan tetapi itu tidak digunakan untuk kesombongan ya, memang benar-benar untuk menghormati ilmu. Karena ketika dia berhadapan dengan orang yang fasik yang mengunggulkan kemewahan daripada ilmu, itu harus dihadapi dengan kemewahan juga supaya orang fasik itu tidak sombong, tidak meremehkan ilmu. Akan tetapi kalau dihadapkan atau istilahnya sekarang itu flexing ya, flexing itu memamerkan kekayaan di hadapan orang banyak. Kalau sekarang konteksnya itu di media sosial, maka menggunakan kemewahan dengan alasan menghargai ilmu itu ya mungkin kurang tepat. Lebih tepat itu menampilkan kesederhanaan. Toh orang yang sederhana itu tidak selalu dianggap rendah kok ya. Apalagi kalau kealimannya terbukti, akhlaknya terbukti, maka justru orang sederhana itu malah sangar, malah mengerikan, malah sangat berwibawa. Artinya dia mampu menaklukkan apa namanya ya, kemewahan duniawi tunduk di bawahnya. Artinya dia tanpa harus menggunakan kemewahan pun ilmu itu akan tetap terpancar, akan tetap mengeluarkan wibawanya dan orang yang berilmu akan tetap dihormatinya. Itu kalau orang punya kapasitas, orang punya kaliber yang hebat sehingga dia lebih selamat daripada sifat sombong, sifat untuk pamer ya. Begitu. Nah, dalam sejarah ini salah satu contoh perubahan adalah kopi. Kalau zaman dulu itu kopi lebih identik dengan orang-orang tua. Nah, sekarang kopi ini semua kalangan. Apa yang menyebabkan itu? Ya, saya yakin banyak orang tidak menyadari hal ini. Tidak perubahannya itu dimulai sejak kapan dan tidak terasa ya, tiba-tiba saja sekarang yang ngopi ini anak-anak muda. Bahkan ada istilah kopdar yaitu kopi darat. Ya, kalau dulu kan istilah ngopi itu hanya untuk kakek-kakek gitu, mbah ngopi, simbah ngopi kan gitu. Nggak ada dulu tuh anak-anak muda ngopi itu nggak ada. Ya, sekarang ngopi banyak sekali. Ya, pernahkah Anda berpikir apa yang menyebabkan kopi atau warung kopi ini menjadi populer? Ya, kalau dulu warkop Dono Kasino Indro itu sejak dulu warung kopi. Tapi belum sepopuler sekarang. Jadi kalau warkop zaman dulu itu yang diingat orang langsung ke Dono Kasino Indro. Kalau sekarang warkop itu memang betul-betul warkop. Apa yang membedakan, apa yang membuat viral, yang membuat banyak orang suka, itu salah satu faktor dominannya, faktor utamanya yaitu adanya internet, adanya wifi, sehingga orang pergi ke warung kopi ngecas HP, bisa internetan, bisa ya, searching apapun yang dia suka atau main game dan sebagainya, meskipun dia tidak minum kopi, tapi orang mengistilahkan itu sebagai kopi. Bahkan orang diskusi pun menganggap dia sebagai ngopi, kopi darat, kopdar kan gitu. Nah, inilah salah satu contoh perubahan yang sangat halus. Dalam sejarah ada perubahan, salah satu contoh perubahan adalah fenomena kopi ini, dimana dulu orang-orang tua, sekarang anak muda banyak sekali yang berminat terhadap kopi, dan itu tidak malu. Kalau dulu kan kesannya kok tua banget gitu kan ngopi, karena ada faktor perubahan yang memicu itu, dan perubahan itu secara halus dan menawarkan kenikmatan, keenakan, kegembiraannya itu apa? Orang bisa searching lewat internet. Artinya gini ya. Jadi titik kesimpulannya adalah bahwa kalau orang berceramah itu berteriak-teriak karena alasan menginginkan perubahan, maka ya jangan berharap. Kalau ceramah itu marah-marah menginginkan perubahan, itu jangan berharap. Apalagi kalau dia ceramah di hadapan orang Islam sendiri. Teriak-teriak itu hanya akan menimbulkan perpecahan. Ya, belajarlah dari fenomena kopi ini, di mana ya orang tidak mengajak atau berkampanye kepada anak-anak muda, ayo ngopi, kan tidak ada seperti itu.
Tetapi ada faktor pendorong yang menggembirakan sehingga orang itu berubah dalam sejarah. Nah, inilah evolusi perubahan secara halus. Ya, jadi kalau menginginkan perubahan ya ciptakan faktor yang menggembirakan untuk orang supaya berubah. Ya, demikian juga ya kita belajar dari fenomena di sekitar kita. Ya, kopi atau sambal danco atau baju luntur. Dengan baju luntur kan orang mau sombong, gagah, mewah itu kan sulit. Meskipun baju luntur juga bisa membuat orang sombong. Sombong apa? Menyombongkan kesederhanaan. Bisa jadi seperti itu. Maka konteks juga harus penting untuk dipahami. Oke, seperti itu, mudah-mudahan bermanfaat. Salam 0 km. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.